Ya, pertama-tama saya berbicara dari sisi praktisi dan juga Dewan Etik Perlindungan Nasional Anak Indonesia. Pertama-tama miris juga ya, kasus kekerasan terhadap anak, persetubuhan terhadap anak, ya kan, itu sangat subur di negeri ini. Kasusnya si Loli ini kan sangat berdampak buat psikis anak-anak di Indonesia. Penegakan hukum itu menurut saya itu hal yang wajar ya, supaya ada efek jerah. Jadi para pelaku pedofilia ini, penyuka anak-anak kecil ini harus memang mendapat hukum yang berat. Dan kalau bisa memang ada hukuman tambahan. Hukuman tambahan itu kebiri gitu loh. Tapi jangan lagi melakukan hal-hal yang sama kepada anak-anak yang di bawah umur gitu. Tapi hukuman kebiri sudah dijalankan Sudah selama ini. sudah dijalan. Pernah dijalankan beberapa kali. Itu kalau benar-benar yang benar-benar predator, bisa bilang predator anak ya atau Ya, bagaimana? jadi memang kalau pelaku pedofilia itu memang hukumannya 15 tahun penjara, ancamannya ditambah hukuman tambahan, hukuman kebiri gitu, secara medis ya. Berarti Fadli bisa dikenakan Bisa hukuman saja tergantung 15 dari tahun. perbuatannya dia. Kalau ancaman 15 tahun, dia kan persetubuhan anak di bawah umur. Ancaman 15 tahun. Ada tambahan lagi bang, karena dia kan membohongi, berarti membohongi penyidik, membohongi polisi, Kalau ada publik kan. kebohongan publik, apalagi membohongi apa namanya penegak hukum, udah pasti hukumannya berat. Jadi berarti tidak ada eh, apa namanya hal-hal yang meringankan dia. Bang, bisa dibilang eh, kalau sudah menyangkut ibaratnya narkoba, pembunuhan dan anak itu sudah susah ya, sudah benar-benar berat bisa dibilang itu. Sebenarnya berat atau tidak tergantung dari pembuktiannya. Semua itu kan hukum kita ini hukum pembuktian. Apakah itu berat, ringan dan lain sebagainya tergantung dari hukum pembuktian itu. Kembali lagi. Abang sebagai perlindungan anak di bawah umur melihat kasus ini, yang abang kan juga pasti ngeliat di medsos, gimana dia juga punya anak saudara melihatnya miris ya sih bang, sebagai praktisi gue melihatnya sudah lama bergulir, akhirnya ketahuan juga saat dihadirkan Laura datang ke persidangan dan Niki, dan dengan Niki berkata-kata sampai menangis, dan katanya infonya Laura sampai mau meregang nyawa karena saat aborsi itu. Abang melihatnya sebagai seorang bapak. Ya, saya berbicara di sini sebagai orang tua, praktisi hukum dan juga Dewan Etik Perlindungan Anak Indonesia. Artinya bahwa kejadian persetubuhan anak di bawah umur, Laura ini kan salah satu dari Laura-Laura yang lain. Banyak sekali kejadian terjadi. Tapi lembaga-lembaga perlindungan anak ini seolah hanya nonton doang karena tidak ada di lembaga perlindungan anak Indonesia, KPI dan ada hukum eksekutor. Mereka itu kan hanya sebatas, walaupun di bawah presiden dong, lembaga itu di bawah presiden, tapi ternyata tidak ada kewenangan untuk melakukan eksekusi. Ujung-ujungnya kan harus lewat proses PPA. Ujungnya seperti itu. Paling mereka hanya memonitor, ya kan, mungkin memanggil dan lain sebagainya. Hukuman eksekusinya nggak ada dari lembaga perlindungan anak itu nggak ada. Berarti harus ada revisi undang-undang. Kalau saya dari dulu harusnya revisi, harus ada leg spesialis lah. Udah diberikan kewenangan kepada lembaga perlindungan anak Indonesia seperti KPK lah, ya kan. Dia bisa melakukan tindakan hukum, punya jaksa anak dan lain sebagainya untuk supaya kasus pedofilia ini, penyuka jenis kelamin anak di bawah umur ini, persetubuhan anak di bawah umur, kekerasan terhadap seksual anak di bawah umur, ini cukup besar. Di Indonesia itu kalau cari datanya mengerikan gitu, dan itu dibiarkan. Makanya sebenarnya negara harus turun tangan. Lembaga perlindungan anak harus punya diberikan kewenangan untuk bisa melakukan eksekusi gitu loh. Artinya sampai dia harus melakukan tindakan dari baik itu lembaga ini harus ada jaksanya, harus ada peradilan anak sendiri dan lain sebagainya. Nah, untuk eksekutor eksekusinya itu apa yang abang pengen ditekankan? Ya kalau menurut saya biar mereka juga bisa membuat efek jerah. Kalau sekarang ini kan lembaga-lembaga anak kan hanya sekedar sosialisasi, memanggil, memberitahu, memonitor ke kepolisian, ke kejaksaan, itu aja tugasnya, nggak ada yang lain. Spesifiknya apa bang? Eksekusi dia. Ya spesifiknya bisa menangkap, bisa menuntut, bisa juga mengadili. Seperti KPK lah, dia punya jaksa sendiri, punya hakim, tuh tipikor. Sama juga anak kan. Karena ini kan undang-undangnya undang-undang leg spesialis, undang-undang khusus. Gitu. Bang, apa karena ini Niki seorang public figure dan juga si Fadil juga seorang public figure juga lah. Akhirnya mencuatlah kasus ini. Yang seperti abang bilang, sebenarnya banyak kasus anak pedofil ini, tapi tidak pernah terungkap. Bisa dibilang gitu bang? Banyak yang tidak terungkap, banyak dibungkam, apalagi di daerah-daerah saya, daerah timur, yang penuh dengan adat dan kebiasaan artis istiadat. Bahwa itu melakukan figur. Karena kasus-kasus
percobaan anak di bawah umur itu kan kekerasan seksual anak di bawah, bukan orang luar, ini kan kemudian ada pacar, ya kan banyak sekali orang dekat, kakak, teman, bahkan bapak kandungnya sendiri, bahkan orang kakeknya dan lain-lain. Makanya karena hubungan kekeluargaan, karena adat istiadat banyak yang menutupi itu. Tidak mau membawa ke ranah hukum, maka diselesaikan secara kekeluargaan, damai lah apa. Tapi psikis korban kan sampai seumur hidup. Bang, selama ini Bang melihat gimana Bang? Tadi kita bicara psikis korban. Bakalan recovery itu susah guys. Recovery-nya butuh waktu lama. Harus ada psikolog anak yang mendampingi terus. Nah, nyatanya psikolog paling sekali 2 kali pendampingnya sudah selesai. Karena psikolog juga dibayar. Pertanyaannya yang membayar siapa? Gitu. Seperti Niki bilang, Niki capek-capek menyekolahkan Laura ke luar negeri, tapi malah di banyak ada yang malah di ya gitulah. Ya artinya itu kan membuat seorang ibu sebenarnya seorang ibu udah pasti merasakan itu. Tapi kan kita lihat bahwa sudah ada penegakan hukum. Tersangka sudah ditahan, bahkan sekarang sudah jadi terdakwa. Artinya proses hukum jalan terus. Tapi untuk kedepannya supaya tidak terjadi kepada Laura-Laura yang lain, ya negara harus hadir. Turun tangan. Kalau bisa berikan kewenangan lebih lah kepada lembaga-lembaga kayak KPAI. Ya harus ada eksekusinya. Kalau enggak gimana? Ya panggil, monitor, mediasi, itu aja. Nggak ada yang lain. Padahal itu lembaga-lembaga di bawah presiden. Makanya saya minta kepada presiden, kepada DPR, udahlah undang-undangnya kalau bisa direvisi aja. Berikan kewenangan penuh kepada lembaga-lembaga anak untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang memang memberikan efek jerah kepada para pelaku ini. Karena kembali lagi pidana anak, pidana biasa yang harusnya menangani adalah lembaga-lembaga anak yang berkompeten, yang memang tahu persis terkait dengan kejahatan terhadap anak.